keluarganya setelah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Ada politisi PDI Perjuangan yang tersambung melalui sambungan Zoom, Chiko Hakim, serta Ketua Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer, dan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Kang Radit. Ya, Pagi. saya ke Bung Chiko dulu nih. Bung Chiko, kalau dibilang oleh kemarin oleh Pak Komarudin Watubun ya, sebagai jajaran DPP PDI Perjuangan, ini kalau sudah ada di sebelah sana katanya, ini ya sepertinya sudah tidak lagi jadi kader PDI Perjuangan. Tapi saya ingin tanyakan atau tegaskan, tepatnya kapan resminya Jokowi dan Gibran ini tidak jadi lagi kader PDI Perjuangan, Bung Chiko? Saya rasa secara administratif ya saya sendiri kurang tahu pasti. Tetapi kembali lagi ini bukan hal yang aneh kalau apa yang disampaikan oleh senior saya, Bung Komarudin Watubun. Agak aneh apabila kita mengatakan bahwa kedua orang tersebut masih berada di dalam naungan PDI Perjuangan justru. Kita ini kan bukan dalam tanda kutip ya, bukan sadomasokis, orang yang sudah dikhianati, ditinggal, disakiti, lalu kita tetap ingin bersama. Itu saya rasa suatu hal yang tidak baik juga gitu. Nah, yang kedua tentunya PDI Perjuangan mempunyai karakter yang salah satunya yang diutamakan adalah kedisiplinan kader. Kedisiplinan internal kami itu sangat penting, kesetiaan, loyalitas dan lain-lain. Dan ini tercermin dari apa yang disampaikan Bung Komarudin tadi. Nah, yang ketiga, alangkah hinanya kami apabila kami sudah berpisah jalan dalam sebuah kontestasi yang begitu besar. Kontestasi Pilpres ini kan adalah kontestasi terbesar dalam sebuah demokrasi gitu. Yeah. Artinya kalau kami sudah berpisah lalu karena yang di pihak sana terus menang lalu kemudian kami mereka masih kader kita karena kita ingin menjadi bagian dari pemenang, itu kan juga sangat hina. Jadi menurut kami ini hal yang biasa, nggak usah terlalu aneh, nggak aneh gitu. Kalau dibilang semakin panas, nggak semakin panas juga. Ini sudah hanya berpisah jalan, ya kan, dan melalui kontestasi Pilpres, dan ini udah jelas. Ya kita move on lah dari situ kan, katanya kan sekarang kata-kata yang paling sering disebutkan move on. Jadi ini salah satunya, let's move on ya, karena Pak Jokowi sudah memilih untuk berada di sana bersama dengan putranya maupun anak mantunya. Ya udah kita lakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini ke depan. Kita pikirkan bagaimana membangun bangsa bersama-sama, walaupun tentunya tidak harus bersama dalam satu koalisi. Oke, Bung Noel, saya menyimak pernyataannya Bung Chiko tadi sepertinya memakai diksi yang paling tinggi sepertinya. Alangkah hinanya begitu kalau kita sudah disakiti, sudah merasa dikhianati juga, tapi masih mengakomodasi kepentingan ataupun keanggotaan Pak Jokowi beserta keluarganya. Dalam hal ini kalau saya lihat bukan hanya Gibran Rakabuming Raka ya, tapi juga ada menantunya Bobi Nasution yang pada kala itu juga diusung oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota di Medan. Nah, respons Anda bagaimana? Ini diksi yang sudah memang sepertinya tidak bisa lagi diperbaiki hubungannya. Kalau Anda sebagai orang yang mengikuti sosok Presiden Jokowi sejak 2014 lalu 2024, bagaimana Anda melihatnya? Sekali lagi Pak Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa PDIP itu partai yang melahirkan dia. Bu Mega itu adalah sosok orang tua ideologi dia. Nah, kalau seandainya ada diksi yang pengkhianatan dan sebagainya, saya rasa nggak ada yang dihianati. Partai besar, partai yang basis ideologis, selama hal yang sangat ideologis tidak ada yang dihianati, sebetulnya apa yang harus dibilang pengkhianatan gitu loh. Dalam kontestasi demokrasi, apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah bagaimana membangun kualitas demokrasi kita semakin baik. Jangan sampai membangun kesan partai besar yang seharusnya mengawal gagasan-gagasan besar atau cita-cita besar akan menjadi partai yang seakan-akan kerdil karena beda pilihan, kemudian itu dianggap sebuah pengkhianatan. Kami tidak punya rasa maaf. Saya bilang ini kan tidak baik. Partai besar itu harus bicara hal yang besar. Tidak lagi bicara tentang hal kekanak-kanakan lah ya. Childish begini kan malu kita. Seharusnya partai besar ini mencontohkan sesuatu yang bisa menjadi
tawaran-tawaran besar gitu. Jadi tidak lagi ambakan-ambakan besar, ambakan-ambakan yang akhirnya seperti ketika 2000 berapa SBY waktu memenangkan pemilu selama 10 tahun SBY tidak ditegur. Akhirnya rakyat bilang, ini apa? Kalau ini terulang lagi, saya rasa nanti yang kalah bukan calonnya dari PDIP, tapi PDIP-nya bisa kalah nanti. Itu analisa ya. Itu analisa dari Anda. Tapi oke lah, ini suatu proses demokrasi yang biasa sebenarnya, bahwa Pak Jokowi dan juga keluarganya punya afiliasi yang berbeda pada saat Pilpres dengan partai yang mengusungnya pada saat Pilpres juga sebelumnya, dan di pilkada-pilkada ya dengan keluarga-keluarganya. Ini kan beda afiliasi, itu menurut Anda berarti hal yang lumrah meskipun partainya tidak mendukung salah satu pasangan calon misalnya. Kan kita tidak tahu maksud dari semua itu. Karena gini, harus ada beberapa peristiwa ketika ada komitmen PDIP, Bu Mega waktu itu ada yang namanya perjanjian batu tulis. Perjanjian batu tulis itu yang isinya salah satu poinnya yang ke-8 atau ke-berapa itu, ya PDIP akan mengusung Pak Prabowo. Ternyata dalam prosesnya tidak. Nah, saya yakin sekali apa yang dilakukan Pak Jokowi coba ingin membayar hutang itu. Nah, kalau Bu Mega tidak mampu membayarnya, biar saya yang membayarnya. Makanya kemarin mungkin yang terlihat terkesannya bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini mengkhianati, padahal tidak. Dia coba untuk memutus mata rantai kebencian masa lalu, dendam masa lalu. Kalau terus bangsa ini menjalankan politik kebencian, dendam dan sebagainya, akhirnya bangsa ini tidak pernah menemukan yang namanya kedewasaan dalam berdemokrasi. Akhirnya kita terus larut dalam lingkaran-lingkaran yang tidak ada putusnya mata rantai ini. Nah, Pak Jokowi kan ketika dia memenangkan dalam konsultasi politik 2019, dia merekonsiliasi. Gitu. Dia ajak Pak Prabowo. Dan akhirnya kan lihat, gitu. Akhirnya apa? Demokrasi kita semakin bagus. Dalam 5 kali pemilu, dalam pemilu langsung ini, baru di eranya Jokowi proses estafet kekuasaan itu berjalan dengan baik. Nah, yang mempelopori itu adalah Pak Jokowi. Ketika Pak SBY lengser, Pak SBY menyerahkan kekuasaan, tongkat kekuasaan itu ke Pak Jokowi itu dengan apa? Dengan terhormat. Dan itu akan terus lagi, gitu loh. Nah, maksud saya jangan peristiwa Bu Mega dengan Pak SBY terulang ke siapapun. Kita belajar menjadi, kan tuntutan PDIP selalu, kalau kita bicara tentang sosok pemimpin yang negarawan, kalau bicara tentang kenegarawanan, ya PDIP juga harus menunjukkan kenegarawanan itu sendiri dong, biar rakyat itu mendapatkan sesuatu yang baik. Gitu. Dengan pernyataan ini saya punya pertanyaan menarik juga buat Kang Ujang nih. Kang Ujang tadi kalau Bung Ciko mengatakan PDIP ya merasa dikhianati lah, merasa ditikung begitu di belakang. Kalau Bung Noel merasa itu bukan suatu pengkhianatan, tapi sebagai hal yang lumrah dalam kontestasi demokrasi. Dan di sisi lain juga tadi Bung Noel mengatakan bahwa ini hanya mewujudkan apa yang sudah dijanjikan pada saat sebelumnya itu ada poinnya. Perjanjian batu tulis. Tapi saya ingin tanyakan begini, Kang Ujang. Adakah peristiwa politik dimanapun, di Indonesia maupun di luar Indonesia begitu, ketika ada seorang kader yang dibesarkan oleh partai, tapi berbeda afiliasi saat momen politik begitu, tapi setelah itu bisa jalan bersama lagi? Gitu kira-kira. Ada nggak peristiwa seperti itu? Contohnya? Kalau kita lihat di luar negeri jarang ya. Tapi jarang ya? Lihat di Indonesia kan politiknya serba kemungkinan. Jadi tidak ada politik yang baku, format tertentu yang dia ketika misalkan suatu saat dia ketemu lalu sampai seterusnya bertemu. Jadi campur saja, jadi artinya dinamis. Nah, dalam konteks itu saya melihat kembali kepada hubungan gitu ya Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kan sebenarnya gini Kang Radi, saya sudah analisa jauh-jauh hari, sejak 2 tahun yang lalu mengatakan bahkan termasuk di meja Kompas juga ini, saya katakan yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi ketika itu, dan fakta dan kenyataannya seperti itu. Nah, tadi ada perdebatan antara Bang Noel dengan Bang Ciko gitu, tentu dengan persepsi yang masing-masing punya argumen dalam konteks itu. Nah, kalau saya melihat begini, PDIP punya kepentingan, Pak Jokowi juga punya kepentingan. Nah, di tengah jalan saya melihat
ada ketidaknyamanan Pak Jokowi ketika itu. Dan saya sudah selalu katakan bagaimana misalkan gestur Pak Jokowi itu ketika ada di PDIP tidak nyaman. Lalu tetapi ketika ada di partai yang lain itu sangat nyaman. Misalkan dengan Golkar. Makanya ketika ada pernyataan dari Pak Komarudin bahwa Pak Jokowi dengan Gibran bukannya kader lagi, lalu disambut oleh Pak Erlangga ya kan, terbuka ya untuk masuk Golkar. Memang dari dulu hubungannya sudah tidak kurang bagus, kurang harmonis dengan PDIP sebelum pemilu pun. Ditambah-tambah setelah pemilu. Makanya oleh karena itu saya melihat, tapi di Golkar pun saya menganalisa, ya ada batasan juga menjadi kader itu. Artinya menjadi kader silahkan, tapi menjadi ketua umum ya jangan dong. Karena ada aturan-aturan juga yang harus dipatuhi. Karena ini menjadi penting. Artinya ada garis juga, Bang Radi, bahwa kita berpolitik di kita itu mestinya, kalau saya sih melihat ya, harus berbasis kepada bukan hanya kepentingan, tetapi berbasisnya adalah platform, ideologis, visi misi, program ini yang harus dikembangkan sebenarnya. Sehingga apa? Nah, yang kedua catatan saya, demi bangsa gitu ya, kita tidak mau juga mengulang bahwa tokoh bangsa selalu berkonflik. Ya silahkan, beda dukungan, kekecewaan, apapun itu namanya gitu, pasti akan terjadi. Dan kita melihat 5 kali pemilu 2004 hingga 2024, Pak SBY dengan Ibu Mega tidak pernah akur. Nah, ini kan menjadi, mohon maaf kalau saya boleh mengatakan, ini kan contoh yang kurang baik bagi kami anak-anak muda bangsa Indonesia, bahwa sejatinya beliau orang-orang hebat, tokoh besar bangsa ini yang menjadi teladan. Nah, oleh karena itu ke depan saya menginginkan kita semua lah ya, Ibu Mega, Pak Jokowi menjadi teladan. Sekencang apapun perbedaannya, gitu ya, sekuat apapun konfliknya, tetapi bukan berarti mereka adalah tokoh-tokoh bangsa yang tidak mohon maaf tadi tidak dewasa, tidak berjiwa negarawan. Nah, kita harapkan beliau berdua, saya meyakini memiliki jiwa kenegarawanan itu. Nah, jiwa negarawan itu adalah kalau bahasa saya mengutamakan kepentingan bangsa di atas semuanya. Dan saya meyakini gitu itu dimiliki oleh Bu Megawati dan Pak Jokowi. Tapi secara ideologis maupun secara personal begitu, ada efek khusus nggak Kang Ujang untuk Presiden Jokowi atau sosok Jokowi secara pribadi ketika PDIP sudah menyatakan wah beliau bukan kader kami lagi gitu. Ada efeknya pada Jokowi? Ya secara psikologis pasti, dan Pak Jokowi sudah membaca sejak lama. Ketika Pak Jokowi misalkan punya pilihan sendiri, artinya punya dukungan sendiri kepada Pak Prabowo Gibran, itu sudah ada batas kalau menurut hemat saya. Nah, disitulah sebenarnya Pak Jokowi sudah paham apa yang harus dilakukan. Dan dalam konteks itu sebagai presiden dan sebagai tokoh bangsa sudah memaklumi bahwa apa yang dilakukan itu ya pasti punya konsekuensi, punya impact, punya dampak. Dan tadi makanya disambut oleh Golkar, bahkan PAN juga ya. Sebelumnya juga menyambut juga, terbuka kalau Pak Jokowi mau jadi kader PAN ya akan masuk. Ya karena apa, bagaimanapun Pak Jokowi tokoh bangsa, pasti partai juga akan mau ya untuk menjadikan kader. Tetapi tadi bagi saya ada catatan dalam konteks menjadi kader, Golkar terbuka, partai yang inklusif, PAN juga sama, dan masih menjadi rebutan dalam konteks itu. Walaupun di saat yang sama PDIP, partai yang telah membesarkan Pak Jokowi, yang telah membesarkan Pak Jokowi juga, mohon maaf ya, berseberangan jalan dengan Pak Jokowi itu sendiri. Ya tentu ke depan ini menjadi pembelajaran besar untuk bangsa ini, bahwa sejatinya ya konflik silahkan. Kan gini kalau dalam teori, ada konflik, ada konsensus. Ada saatnya berlawanan, berhadap-hadapan, ada saatnya juga membangun konsensus. Konsensus itu dalam istilah kita rekonsiliasi. Nah ini ya ke depan yang harus kita bangun agar memang tadi menjadi sejarah yang tercatat yang baik bagi bangsa ini. Kalau kata Kang Ujang tadi Pak Jokowi seorang tokoh bangsa, tapi saya juga menganggap Ibu Megawati seorang tokoh bangsa juga, sama-sama begitu ya, sepakat ya. Dan dalam konteks pernyataan Bung Noel tadi menginginkan agar jangan sampai peristiwa atau hubungan tidak baik antara yang pernah diperlihatkan pada publik antara Bu Mega dan Pak SBY ini kembali terulang kepada Pak Jokowi dan Bu Mega. Nah, saya akan minta respons juga dari Bung Ciko. Permintaan seperti ini, apakah hubungan ini memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Bung Ciko, dalam konteks konsensus kalau yang dibilang tadi oleh Kang Ujang, atau dalam bahasa biasa sehari-hari kita bilang dengan bahasa rekonsiliasi begitu, Bung Ciko? Diperbaiki itu maksudnya diperbaiki seperti apa? Kami dari PDI Perjuangan tidak pernah merasa
keluar dari jalur atau keluar dari track sebagai partai politik yang sampai saat ini berperan aktif dalam membangun bangsa. Kita bicara soal parlemen misalnya, kita bisa berkomunikasi dengan sama anggota parlemen. Tentunya Mbak Puan sendiri adalah ketua DPR yang baru-baru ini setelah Pilpres mengesahkan beberapa undang-undang bersama dengan partai-partai yang lain gitu. Dan kita juga sebagai anggota dari kabinet gitu, menteri-menteri kami juga bekerja sangat profesional dan saya rasa termasuk menteri-menteri yang terbaik yang dimiliki oleh pemerintahan yang sekarang. Itu kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara soal kenegarawanan yang selalu diulang-ulang ya. Kenegarawanan itu nomor satu itu diukur dari satunya kata dan perbuatan. Nah itu dulu aja. Yang kedua, yang kemudian ada banyak hal lagi. Kalau kita bicara, kalau kita mulai berbohong soal hal yang kecil, kita akan lebih mudah berbohong untuk hal yang besar. Kalau kita mudah berkhianat untuk hal-hal yang kecil, kita akan berkhianat terhadap hal-hal yang besar. Kalau proses itu sudah dicederai, kemudian perjalanan dari apa yang buah hasil dari proses tersebut tentunya akan menjadi tidak begitu baik dalam perjalanannya. Ini kan teori atau rumus yang wajar aja gitu. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kalau kita bicara soal rekonsiliasi, secara perjalanan untuk membangun bangsa dan negara ini nggak perlu ada rekonsiliasi dalam artian dalam tanda kutip ya, artinya harus bermesra-mesraan, berpeluk-pelukan dan lain-lain. Kita berjalan aja, kita tetap dalam fungsi kita masing-masing, kita menghargai. Artinya gini, kalaupun kita menghargai sikap yang diambil oleh counterpart kita atau orang lain, itu kan bukan berarti harus juga kita melanggar apa yang sudah menjadi ADART atau konstitusi di internal partai kami gitu misalnya. Ada aturan-aturan yang memang harus ditegakkan dan itu menjadi karakter. Sebuah disiplin itu paling penting bagi semua organisasi saya rasa, walaupun tentunya cara menegakkannya berbeda-beda gitu. Kami tidak mau mengatakan bahwa kami yang paling baik di antara partai-partai yang lain, tetapi rasanya setiap partai juga punya aturan masing-masing, tapi mungkin approach-nya dalam menegakkan aturan itu berbeda-beda. Dan kami berharap ya kita saling menghargai aja, termasuk menghargai sikap kami yang tegas dan mengambil posisi seperti sekarang. Tapi di lain sisi kami juga bukannya berhenti untuk membangun bangsa ini bersama-sama dengan insan-insan politik yang lain, termasuk Pak Jokowi itu sendiri. Walaupun nih ya, kalau saya ingin menyatakan, walau kita let's say menggugat di Mahkamah Konstitusi, kita menggugat sesuatu di PT UN, itu bagian dari apa yang diperbolehkan dalam koridor demokrasi kita. Jadi jangan semua hal yang kita anggap kalau perbedaan pendapat itu menjadi artinya kita bermusuhan dalam artian kita punya dendam yang begitu kesumat sehingga kita akan mensabotase perjalanan atau pembangunan bangsa ini. Nggak mungkin. Itu yang nomor satu itu kan kesetiaan kita pada NKRI dan Pancasila itu sendiri. Baik, ya saya percaya PDI Perjuangan tetap akan mengambil peran untuk membangun bangsa meskipun saat ini pemimpinnya bukan yang menjadi usungan PDI Perjuangan nanti 5 tahun ke depan. Tapi masyarakat kita punya tipikal melihat sesuatu itu berdasarkan citra begitu, Bung Ciko. Dan citra yang dibangun, ya kita sudah ada contoh Bu Mega dan Pak SBY hubungannya sampai saat ini belum terlalu baik. Nah, kalau Anda mengatakan tadi rekonsiliasi tidak selamanya harus berpelukan di depan publik gitu ya, bermesraan. Tapi itulah yang sepertinya kadang-kadang ingin dilihat publik gitu. Nah, bagaimana Anda mewujudkan atau mencitrakan PDI Perjuangan ini tidak lagi ada dendam, tidak ada lagi sakit hati begitu kepada sosok Jokowi. Apa yang akan diwujudkan? Tapi jangan dijawab dulu ya Bung Ciko, kami akan tanyakan ini pada Anda setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Silaturahmi kembali bersama Kecap Sedap dari kedelai pilihan, membuat masakan tak tertandingi. Kecap Sedap kedelai hitam spesial, kental meresap dalam masakan. Taste good. Buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan Kecap Sedap dari Wings Food. Dari tangisan pertama hingga dewasa, seringkali kita meninggalkan jejak yang tidak bermanfaat. Dari jejak karbon rumah tangga, jejak karbon kendaraan, hingga jejak limbah plastik. Kini, saatnya bertanya, jejak apa yang akan kita cipta? Langkahkan diri untuk lakukan kebaikan kecil, namun ciptakan dampak besar. Telkomsel Jaga Bumi berkomitmen mengurangi emisi karbon lewat aksi nyata dengan menukar Telkomsel Point menjadi pohon dan mengolah limbah plastik kemasan serta cangkang kartu perdana operator seluler. Karena menjaga kelestarian bumi adalah semangat kami. Semangat Indonesia. Bersama Telkomsel Jaga Bumi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral.